karena memang udah lama nggak liburan sama anak-anak, dan Jepang itu salah satu tempat favorit mereka juga karena kan dulunya mereka suka anime gitu. Terus juga memang kita juga bawa program ke sana karena mau bangun masjid juga di Yokohama. Berapa hari sih juga? Lumayan lama ya, kayaknya 2 minggu deh kayaknya di sana. Destinasi kemana dia? Oh, pindah-pindah kota sih. Jadi kurang lebih sekitar 15 destinasi mungkin ada ya. Apalagi di hari pertama kan kita ikut yang benar-benar kota per kota gitu ya. Jadi tiap hari emang pindah terus sampai akhirnya ini kita ke Tokyo. Kita main wahana yang terseram di dunia ini kan. Ada gimana pas selain itu? Wah, kalau mereka sih seneng ya. Kalau aku sih cuma nunggu doang aja, nunggu di pinggir gitu, karena emang pertama emang takut, terus yang kedua juga aku nggak kuat karena aku gampang mabuk gitu. Jadi ya udah mendingan aku nunggu. Pokoknya bawaan apa aja, mau bawa stroller, bawa apa, udah titipnya sama aku aja. Ada kejadian lucu atau kejadian horor di sana gitu? Ini kan karena anak-anak ke Sadako itu kan, jadi yang lucunya anakku yang paling kecil Atala tuh mau ikutan gitu. Jadi kan kita, maksudnya kan kita emang gak pernah ngasih film-film horor ke mereka ya, karena supaya mereka tuh gak ada rasa takut atau gimana. Nah, karena memang antrian untuk wahana lain itu panjang banget, dan cuma satu-satunya tuh yang pasti yang cuma nunggunya sebentar tuh ya salah satunya di Sadako itu kan. Jadi mau nggak mau ya udah deh, nggak apa-apa di sini daripada nggak ada yang kita masukin kan. Ya udah akhirnya mereka masuk, terus dia langsung keluar gini, aku mau gitu, karena emang serem banget katanya. Tapi emang sering seneng liburan ke luar negeri ya? Udah kemana aja? Karena kita emang suka traveling sih, jadi memang itu salah satu quality time kita juga sih ya. Karena anak-anak suka traveling, terus aku juga mau Mas Ari juga dari dulu emang suka traveling juga. Jadi tiap kali misalnya ada waktu kosong, pasti kayak mau kemana lagi gitu. Kak, merindukan untuk syuting nggak sih? Kan udah lama cukup vakum di dunia entertainment. Mungkin kalau syuting masih nggak terlalu, karena emang syuting juga ya, maksudnya sekarang kan udah medianya aja beda. Mungkin kalau dulu kan media TV gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita juga ada podcast, dan juga bikin konten-konten di sosial media gitu. Kurang lebih jadi mirip-mirip juga kayak syuting. Jadi ya nggak terlalu gimana banget sih, tapi ya masih. Untuk acting sendiri nih Kak, masih acting atau enggak? Atau enggak sama sekali udah enggak? Kalau acting nggak sih, karena waktunya ya kayaknya. Kayak kemarin juga aku sempat ditawarin juga untuk sinetron gitu, terus stripping juga, tapi dari Mas Arinya kurang berkenan juga. Karena aku apapun kalau pekerjaan pasti aku nanya ke suami, karena aku juga ada anak aku yang paling ngotot masih kecil ya, jadi dia juga masih butuh perhatian. Karena kalau misalnya udah stripping kayaknya waktunya udah susah ya untuk ngebagi waktunya, jadi aku belum ambil juga sih. Apa sih yang paling dirindukan waktu masa-masa acting kemarin mungkin dulu? Yang paling dirindukan apa nih Kak? Mungkin momennya Kak, atau mungkin kru-krunya atau gimana? Sebenarnya seru ngumpul sama teman-temannya ya, karena kalau udah ngumpul sama teman-teman pasti banyak banget cerita gitu kan. Jadi kalau misalnya pergi tuh kayak me time sih sebenarnya, kayak apa ya, kalau misalnya di rumah kan kita pasti udah ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin ini itu gitu. Tapi kalau tempat syuting tuh, lokasi syuting tuh kayak ngangeninnya itu adalah ketemu teman-temanku, selalu ada cerita baru yang kayak gitu. Tapi berarti kan udah jarang ngambil itu ya, acting udah nggak sama sekali. Dan sekarang lebih ke bisnis atau gimana Kak? Iya, kayaknya aku lebih ke bisnis aja, karena kebetulan juga aku nyobain bisnis fashion juga, karena memang lahirnya itu pas pandemi kemarin, dan alhamdulillah pas kemarin itu responnya kan alhamdulillah bagus gitu ya. Jadi kok seru juga sih untuk nyoba di sini gitu. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah dari pandemi sampai sekarang masih terus jalan. Dan kita kan butuh, harus ada apa ya, harus ada inovasi ya. Jadi apapun itu, fashion itu serunya ada sesuatu yang baru pasti, dan kita harus up to date kan. Jadi itu yang membuat kita tuh nggak bosan untuk menjalaninya. Jadi misalnya kayak sekarang lagi trennya apa, kita harus ngikutin gitu kan. Trennya apa selanjutnya kita udah harus mikirin kayak gitu. Jadi itu yang bikin nggak boring kayak gitu. Bukan kapan sih untuk memilih kayak yaudah deh banting setir lebih ke belakang layar dan lebih ke bisnis gitu? Ya semenjak aku putus untuk bekerja sih, kayaknya aku malah berpikir bahwa udah deh aku jadi rumah tangga aja deh gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata masih dikasih kesempatan juga untuk bisa berkarya. Jadi nggak cuma di rumah aja, nggak cuma tetap cari ilmu yang lain, tapi juga masih bisa nunjukin karya. Dari anak kecil nggak, karena mau ke dunia entertain atau mungkin ngikutin jejak Mas Ari sama Mbak Gadita?
Anakku yang pertama sih, karena kan dia udah kuliah ya sekarang. Aku udah berapa kali bilang kamu ambil bisnis gitu. Ikutin sih dia ambil bisnis, tapi tetap ternyata dia tertariknya di film. Jadi ambil bisnis, tapi dia istilahnya kayak apa ya? Kalau sekolah ekskul, saya makasih ya. Bye. Biasa ekskul, kalau ini tuh anak mahasiswa tuh ngambil perfilman. Jadi aku selalu bilang sih, kamu tetap fokus sama kuliah, mata kuliahnya ya, tapi kalau saya tuh buat sambilan aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.